أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi di pagi hari ini bersama saya Kang Irfan, masih di dalam channel PSPT SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung, dan kita masih di dalam program LDA. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing-sharing kita yang di pekan kemarin. Ya, saya sudah menyampaikan 5 dari 10 jurus untuk menarik rezeki agar mendekat kepada kita. Oke, untuk itu jangan lupa di subscribe dulu videonya, di share, di like, dan kalau ada komen ataupun pertanyaan boleh nanti dicantumkan di kolom komentar. Oke, teman-teman sahabat EDA dimanapun berada, 10 jurus yang pekan kemarin saya share, masih ingat belum apa aja? Oke, sambil mereview ya. Jadi 5 jurus pertama yang waktu itu sudah kita sharingkan ya, kita bahas. Itu yang pertama, apa aja sih 10 jurus yang dapat menghantarkan rezeki untuk mendekat kepada kita. Yang pertama tentunya kemarin itu saya udah bahas, itu kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Bertakwa dengan sebaik-baik takwa yang bisa kita lakukan ya, seperti itu. Kemudian kita bertawakal. Bertawakal atas apa? Bertawakal atas apa yang telah kita lakukan dan kita ikhtiarkan. Ya, seperti itu. Kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Allah segala aktivitas, rutinitas, kegiatan, atau apapun yang telah kita lakukan, yang telah kita rencanakan. Ya, dari awal proses hingga akhirnya. Dan di akhir ini kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasil dari apapun yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Oke, itu ya. Dan yang ketiga adalah apa? Sholat duha di pagi hari. Ya, boleh 2, boleh 4 jika ada setengah waktu. Atau jika memang sedang banyak waktu, boleh sampai 6, 8, 12 rakaat. Ya, semua ada keutamaan. Ya, terutama dalam sholat duha tersebut. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Istighfar, yaitu banyak mohon ampun kepada Allah, ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita tidak pernah tahu kesalahan apa yang kita lakukan, ya. Seperti itu. Maka istighfar itu tidak hanya kita ucapkan di sela-sela zikir setelah sholat, ya, seperti itu. Oke. Dan yang kelima itu apa kemarin itu? Silaturahmi, yaitu kita mengunjungi, ya, atau kita mencari teman, kita bersilaturahim, ya, baik itu teman baru atau mungkin teman lama, ya, yang sudah lama kita tidak pernah ketemu, teman, saudara, atau siapapun, ya, jalin silaturahmi, jalin kekeluargaan, persaudaraan, karena dari situ kita tidak pernah tahu apa yang Allah akan berikan, ya, seperti itu. Oke, nah sekarang Kang Irfan, 5 jurusnya lagi apa nih selain yang tadi? Ini ya. Jurus yang ke-6 itu adalah kita senantiasa bersedekah. Nah, banyak ustadz-ustadz ya, atau di dalam majelis yang menyerukan kita untuk ayo sedekah, 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 sedekah. Ya. Seperti apa bentuk sedekah? Banyak bentuk sedekah, ya.
bisa dari harta kita, ya, bisa dari apa yang kita punya, ilmu, atau mungkin waktu, tenaga, ya, banyak bentuknya. Tidak harus selalu berbentuk materi, ya, atau berbentuk uang misalnya. Ya, kalau kita berkemampuan di situ, tidak ada salahnya. Ya, kita bersedekah dengan apa yang kita punya. Ya, tidak punya uang, kita sedekah dengan waktu kita. Ya, kita tidak punya waktu luang, kita sedekah dengan ilmu yang kita punya. Apa yang bisa kita berikan? Ya, untuk orang lain, untuk siapapun yang memerlukan bantuan kita tentunya. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang tadi di awal saya bacakan ya. Nah, di situ terjemahannya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, pada tiap-tiap bulir itu 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Di ayat ini Allah sudah memberikan gambaran kepada siapapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mau mensedekahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan, itu Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Seperti itu. Allah perumpamakan kepada tanaman padi. Dari 1 butir menjadi 7 tangkai. Dari 1 tangkai itu ada 100 butir. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat perhitungan Allah itu maha bijaksana. Ya. Allah itu maha adil. Seperti itu. Dan kalau kita pikir, ya, ketika kita misalnya memperhitungkan, ya, nikmat Allah, memperhitungkan apa sih sudah Allah kasih kepada diri kita, itu kita tidak akan pernah bisa menghitung. Ya, kita tidak akan bisa menghitungnya. Seperti itu. Dari mulai nikmat kita bisa melihat, ya, dari mulai kita nikmat sehat, nikmat banyak, saking banyaknya kita tidak akan pernah bisa mengembalikan nikmat itu kecuali hanya dengan bersyukur. Dan Allah hanya meminta itu. Bersyukur dengan cara menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi Allah yang ngasih, kemudian Allah tawarkan kepada kita rezeki yang Allah kasih ini. Nih, Allah ngasih rezeki kepada kita, terus Allah Allah tawarkan, ayo sedekahkan di jalanku, kata Allah. Maka Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Dan kebaikan yang Allah berikan itu tidak hanya sebatas ketika kita bersedekah materi nih, kita sedekah 10.000. Karena kita membaca ayat ini, kita berpikir, oh kalau kita ngasih 1.000, kalau 10 kali lipat berikan jadi 10.000 nih. Kalau 7 kali lipat, wih, berarti sekian ratus ribu. Enggak seperti itu juga, ya. Pikiran kita tidak boleh sempit seperti itu. Karena Allah mengganti apa yang kita sedekahkan itu dengan banyak bentuk. Seperti yang saya katakan. Dengan kita pada hari ini, kita bisa bangun, itu sudah satu nikmat yang Allah berikan. Setelah bangun kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat dengan jelas. Sudah 2 kenikmatan. Apalagi berjalan di rumah kesana kesini, sudah 3. Apalagi belum yang berjalan di dalam tubuh kita, yang kita tidak pernah bisa mengontrolnya. Detak jantung, udara, oksigen yang masuk, paru-paru yang bekerja, usus, dan lain sebagainya. Sudah. Allah hanya meminta kita bersyukur dengan bentuk bersedekah. Silakan kita bersedekah semaksimal yang kita bisa. Ya. Dan
ada satu riwayat ya di dalam sejarah sahabat Nabi bahwa sedekah yang salah satu sedekah yang paling baik itu adalah bersedekah di pagi hari. Makanya ketika Rasulullah SAW setelah ba'da salat subuh, beliau bertanya kepada para jamaah yang berada di tempat itu. Wahai para sahabatku, siapa yang pada hari ini sudah bersedekah? Maka para sahabat mengacungkan tangan. Saya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini kalian saum sunnah? Saya Rasulullah. Siapa pada pada pagi hari ini kalian bertahajud? Qiyamul saya Rasulullah. Nah, itu bentuk-bentuk rasa syukur kita kepada Allah di pagi hari. Ketika kita mau memulai hari. Masya Allah ya. Bagi kita seorang mukmin sebetulnya sudah ada pola yang jelas. Apa sih yang harus kita lakukan di awal pagi ini? Itu sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Seperti itu ya, kita mengikuti saja. Ya, seperti itu. Kemudian jurus yang ketujuh, selain tadi bersedekah, apalagi yaitu berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 44, saya bacakan terjemahnya saja. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Teman-teman, sahabat LDA yang Allah cintai, berbuat kebaikan. Sebetulnya ketika kita hidup, itu cuma ada dua pilihan. Allah hanya memberikan dua pilihan untuk kita. Ya, dari mulai Allah memasangkan laki-laki dan perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ada akibat dari perbuatan baik, ada akibat dari perbuatan buruk. Ada surga, ada neraka. Semua Allah pasangkan. Seperti itu. Kita tinggal memilih mau yang mana. Kita mau ngambil yang mana. Kita mau hidup dengan perilaku yang baik atau dengan perilaku yang tidak baik atau yang jahat. Dan semua itu ada konsekuensinya. Dan Allah itu maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Ya, makanya jangan pernah terbesit di pikiran kita untuk kita berbuat yang sia-sia, yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya. Ya, bagi teman-teman pada hari ini, ya, sekarang kan lagi masa liburan nih. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah punya plan di liburan akhir tahun nih, sekarang nih, saya mau ngapain ya? Hari ini mau ngapain ya? Nah, sebaik-baik orang itu yang punya planning, punya perencanaan. Seperti itu. Bangun tidur jam berapa? Jam 6 mau ngapain? Jam 7 mau ke siapa? Silaturahmi. Jam 9 nanti mau kemana? Mau ngapain? Mau ngerjain apa? Apa target yang mau dilakukan pada hari ini? Nah, seperti itu ya. Nah, itu semua akan berdampak kepada apa yang akan kita dapatkan. Selama yang kita rencanakan itu perbuatan yang baik, maka itu akan membuahkan kebaikan. Seperti itu. Tidak ada suatu kebaikan yang kita lakukan itu kecuali akan kebaikan juga yang kembali kepada kita. Dan begitu pun sebaliknya. Ya, jika kita menghina orang, mencaci, punya dendam kepada orang, itu kan semua bentuk perbuatan yang buruk. Ya. Itu semua perbuatan yang buruk. Maka nanti itu akan kembali kepada kita. Itu akan kembali kepada kita. Karena itu sudah janji Allah seperti itu. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita panen, yang kita dapatkan. Ya, seperti itu. Kemudian, apalagi
untuk kita bisa mempercepat rezeki datang. Selain tadi kita bersedekah, kemudian berbuat baik, maka jurus yang ke-8 itu adalah dengan berdagang atau berbisnis. Kang Irfan, saya mah nggak bisa dagang. Saya mah kerja. Saya mah kalau dagang itu rugi terus. Jadi Kang, saya mah kerja aja. Saya mah kerja di kantor orang. Kemudian Kang, saya mah ngajar. Saya mah guru. Dagang mah nggak bisa. Nah, gimana atuh? Tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Karena berdagang itu bisa dipelajari selama kita mau belajar. Apalagi pada hari ini. Sudah banyak media yang bisa kita jadikan sebagai sumber pembelajaran. Mau YouTube, mau di medsos. Banyak seminar-seminar gratisan yang menerangkan tentang cara berdagang. Atau pada hari ini sudah banyak ilmu-ilmu tentang berdagang secara online. Nah, seperti itu. Ketika kita memegang HP, ini saja. Ini kita sudah bisa berdagang dengan cara promosi online. Tinggal kita cari tahu gimana sih caranya berdagang di WA, berdagang di IG, berdagang di YouTube. Itu semua ada ilmunya. Tinggal kita mau apa enggak. Seperti itu. Karena dalam berdagang itu ada di dalam hadis riwayat Ahmad, dan Nabi Rasulullah SAW bersabda, berdaganglah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Ya, seperti itu. Apalagi yang kemarin sudah bekerja, kemudian sekarang di PHK. Nah, untuk kita mau bekerja lagi, mau melamar lagi, itu akan sulit di masa sekarang. Apalagi sudah banyak lulusan yang baru, kemudian banyak pesaing yang lainnya. Ya, dan belum tentu perusahaan pada masa pandemi seperti ini mau menerima karyawan baru. Mereka menimbang-nimbang. Ya, seperti itu. Jadi apa solusinya? Dagang. Jualan. Jualan itu bukan hal yang memalukan. Karena Rasulullah dan para sahabat itu adalah seorang pedagang semuanya. Semua ada 2 sahabat yang mempunyai perdagangan sukses di zaman Rasulullah. Yaitu ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, seperti itu. Dan satu lagi, siapa sahabat Nabi itu? Ada satu lagi. Ya, ada 2 sahabat yang di dalam perniagaannya itu sukses, selalu untung. Nabi pun sama. Nabi sampai berdagang ke Syam. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan berdagang itu sebetulnya banyak hal yang dapat kita ambil, yang dapat kita peroleh. Yaitu dengan berdagang itu kita bisa menjalin silaturahmi, ya. Terus berapa tadi silaturahmi? Nah, itu kita berdagang, maka kita akan bertemu dengan orang. Otomatis kita akan berbincang minimal, dan kita akan berkenalan, ya, sebagai penjual dan pembeli. Dari situ rezeki kita akan terbuka, ya. Nah, seperti itu. Kak Irfan, boleh dong share ilmunya gimana cara berdagang online pada hari ini? Insya Allah nanti di video selanjutnya, ya, saya akan coba kita sharing sedikit bagaimana cara bisnis online yang Islami, ya, karena kita jangan sampai bisnis online juga bisnis yang melanggar aturan Islam, ya, hati-hati, ya, banyak pagar pembatas dalam hukum Islam dalam bermuamalah, ya. Next, nanti video selanjutnya, ya, kita bahas. Kemudian jurus yang ke-9, dan yang ke-8 itu kita adalah berdagang. Yang ke-9 apa? Bangun di awal pagi. Bangun di awal pagi. Orang tua kita sering menyampaikan kepada kita, kalau bangun siang kita itu nggak akan tidak akan kebagian rezeki. Pernah dengar kan, ya? Pasti pernah dengar lah.
Ya, ah, dek, ayo bangun, tidur terus, nanti keburu habis sama ayam. Mungkin pernah mendengar. Dan ternyata Rasulullah SAW itu mencontohkan untuk kita bangun di awal pagi. Apalagi kita sebagai muslim, ya, ketika kita bisa bangun di awal pagi, apalagi mengawali hari dengan berqiyamul lail, bertahajud, maka kita sudah memulai pagi ini dengan awalan yang sangat baik. Awalan yang sangat baik. Kita qiyamul lail, kita ngaji tadarus sambil nunggu subuh, kemudian kita sholat subuh berjamaah ke masjid, dan setelah itu kita lakukan aktivitas rutinitas yang lainnya dengan awalan yang seperti itu. Itu sebaik-baik kita mengawali waktu. Ya, makanya jangan dibiasakan bangun siang. Ya, karena rezeki itu Allah tebarkan itu di awal pagi. Di awal pagi. Seperti itu. Ya, nah itu ya. Bagi orang yang kesiangan, saya yakin dia tidak punya planning ketika memasuki hari. Silakan ditanya orang yang suka bangun kesiangan. Ya, itu kebanyakan dia tidak punya planning. Mau ngerjain apa sih? Besok itu mau ngerjain apa sih? Ah, gimana besok weh? Gimana ntar aja? Ngalir aja. Ya. Dan apa yang dia dapat? Yaitu yang mengalir. Ya, yang dia dapat. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir. Jurus yang terakhir. Yang ke-10 apa? Yaitu adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan, bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan, ya. Kita jangan pernah menyesali. Yang ada itu adalah mengevaluasi, ya. Evaluasi boleh, menyesali nggak boleh, ya. Yang sudah terjadi sudah, itu menjadi evaluasi kita, ya. Dan yang akan terjadi kita siapkan, ya. Kita siapkan, ya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, ya, Allah berfirman, terjemahannya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Di sini Allah sudah memberikan tawaran kepada kita. Jika kamu bersyukur, maka Allah tambah. Jika kamu mengkufuri, maka tunggu azab Allah balasan Allah. Di sini juga Allah menawarkan dua pilihan. Mau bersyukur, selamat, maka Allah tambah nikmat. Atau mau kufur, kufur silakan. Bagaimana cara mengkufuri? Nggak usah dicari ilmu cara mengkufuri, ya. Karena itu akan membawa kita ke dalam azab Allah. Yang kita cari adalah ilmu, bagaimana ilmu mensyukuri, ya, dari nikmat yang telah Allah berikan. Ya, seperti itu. Itu mungkin teman-teman ya, sahabat DDA yang Allah rahmati. 10 jurus yang insya Allah akan membawa kita untuk mendekat kepada rezeki Allah, dan rezeki itu pun akan deras mengalir mendekati kita. Ya, insya Allah silakan diterapkan poin-poin tersebut. Ya, silakan diamalkan. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, siapapun yang terus memperbaiki diri, maka insya Allah dia akan menuju ke dalam kesuksesan. Ya, kita yakini itu, kita yakini dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang salah dalam yang saya sampaikan, ya, saya sharingkan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembahasan-pembahasan sering selanjutnya, di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe, ya, dan dibagikan. Insya Allah jika video ini bermanfaat buat teman-teman, maka silakan dibagikan
dan menjadi amal soleh untuk semuanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.